Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji bagi Tuhan, pencipta alam semesta, atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih bisa diberikan kesehatan dan keselamatan pada hari ini. Dan tak lupa juga, saya kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW atas berkat perjuangannya melawan kejahatan-kejahatan di masa lampau, sehingga kita bisa banyak menikmati kenikmatan pada zaman sekarang ini. Pertama-tama saya akan mengenalkan diri terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan tentang kelayakan kredit. Perkenalkan, nama saya Farhan Alif Qadir, nomor stambuk 2019-10-518. Sebelum saya lanjut ke materi inti tentang kelayakan kredit, ada baiknya kita membahas definisi terlebih dahulu. Definisi kredit itu terbagi atas dua. Ada yang berasal dari kata dan ada secara umum. Kata kredit itu berasal dari kata Yunani, yaitu credere, yang berarti percaya atau kepercayaan. Sementara secara umum, kredit itu berarti kemampuan untuk memberikan pinjaman dengan suatu janji yang akan dibayar sesuai dengan waktu yang disepakati. Nah, setelah tadi kita membahas definisi kredit, kita kembali akan membahas tentang fungsi kredit. Fungsi kredit ini terbagi atas 7 fungsi. Yang pertama itu, kredit dapat meningkatkan daya guna dari uang. Kedua, kredit dapat meningkatkan daya guna dari barang. Ketiga, kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Keempat, kredit adalah salah satu alat stabilisasi ekonomi. Kelima, kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat. Keenam, kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Dan yang terakhir, kredit adalah juga sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Nah, lanjut ke pengertian kelayakan kredit. Kelayakan kredit merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Kelayakan kredit adalah penilaian terhadap kemampuan dan kesediaan peminjam untuk melunasi kewajiban utang-utangnya. Setelah tadi mengetahui tentang pengertian kelayakan kredit, kita sekarang lanjut ke secara umum. Secara umum, ada kriteria 5C yang menjadi basis penilaian kelayakan kredit. Kriteria 5C ini terdiri atas karakter, atau biasa disebut karakter calon debitur. Kedua, capacity, atau biasa disebut kemampuan calon debitur untuk mengembalikan. Dan ketiga, kapital atau kondisi finansial calon debitur. Keempat, kolateral atau barang jaminan. Dan kelima itu condition, kondisi ekonomi calon debitur. Di sini saya akan membahas tentang pembahasan macam-macam 5C yang tadi. 5C yang pertama tadi itu karakter. Nah, berbicara tentang karakter, seseorang atau bank yang ingin memberikan pinjaman kredit kepada debitur pasti terlebih dahulu harus mengetahui karakter orang tersebut. Karena karakter orang tersebut akan menjadi pertimbangan dari bank. Apabila berdasarkan BI checking,
diketahui kalau debitur ternyata masih memiliki tunggakan kredit, maka bank otomatis akan ragu untuk memberikan pinjaman. Di sisi lain, orang yang sama sekali belum pernah menjadi debitur juga tidak sepenuhnya terjamin lolos dari analisa ini, sebab karakternya saat memenuhi tunggakan atau tanggungan kredit justru lebih sulit ditebak. Maka itu karakter yang umumnya diharapkan oleh bank ialah debitur dengan histori pernah menerima kredit setidaknya 1 kali dan terbukti telah mampu menyelesaikan cicilan dengan lancar. Begitu yang kedua itu disebut capacity. Pada 5C yang kedua, kriteria yang patut diperhitungkan ialah bagaimana kemampuan calon debitur tersebut dalam membayar cicilan bulanan secara tepat waktu. Walaupun karakter debitur dinilai dari jejak rekam kredit yang baik, namun kemampuannya untuk membayar pinjaman tak lepas pula dari kondisi finansialnya saat ini. Capacity dapat diukur sendiri dengan membandingkan antara pendapatan bulanan dan pengeluaran rutin. Analisa kredit Anda dikatakan layak apabila kombinasi seluruh cicilan tidak memakai lebih dari 30% penghasilan per bulan. Yang ketiga itu ada kapital. Selain kapasitas membayar cicilan, bank juga akan melihat lebih detail kondisi finansial calon debitur melalui aset yang dimiliki. Bila seseorang memiliki aset-aset seperti tanah warisan, saham, atau deposito dalam jumlah besar di bank yang sama, maka kemungkinan besar aplikasi kredit Anda akan disetujui. Penilaian dalam hal ini menjadi acuan bahwa Anda dikatakan mampu bertanggung jawab atas kredit yang akan diberi. Dalam prakteknya, kriteria kapital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan self-financing yang sebaiknya jumlahnya lebih besar daripada kredit yang diminta. Keempat itu ada kolateral. Apa sih kolateral itu? Kolateral merupakan barang-barang yang diserahkan oleh debitur sebagai tanggungan terhadap kredit yang diterimanya. Apabila tanggungan tersebut juga harus melewati analisa kredit dari pihak pemberi pinjaman. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial yang akan ditanggung debitur. Pada hakikatnya, kolateral tidak hanya berbentuk kebendaan, tetapi ada juga kolateral yang tidak berwujud, seperti jaminan pribadi, letter of guarantee, letter of comfort, rekomendasi, serta yang kelima dan terakhir itu ada condition. Kondisi yang dimaksud antara lain situasi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur. Untuk mendapat gambaran mengenai hal tersebut, bank perlu melakukan analisa kredit yang berkaitan dengan hal-hal meliputi yang pertama itu keadaan konjungtur, kedua peraturan-peraturan pemerintah, ketiga situasi politik dan perekonomian dunia, dan keempat keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran. Itulah tadi pemaparan tugas Smith dari saya. Jikalaupun ada salah, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih banyak dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.